Baik, ini contohnya. Silahkan pause video agar dapat memahami isi soal. Pertanyaan berupa apakah telah terjadi perubahan pangsa pasar dalam industri tersebut. Jadi kita akan melihat populasinya masih mempunyai distribusi proporsi AA, BB, CC, dan DD yang masing-masing sebesar 0,15, 0,20, 0,25, dan 0,40. Ini merupakan pengujian goodness of fit. Apakah distribusinya mengikuti pola distribusi multinomial dengan masing-masing probabilitas 0,15, 0,20, 0,25, dan 0,40. Ya, distribusi ini mirip dengan binomial, namun sekarang mempunyai K alternatif kejadian, bukan hanya sukses dan gagal seperti pada binomial. Apabila proporsi masing-masing perusahaan masih tetap, kita akan berharap bahwa sampelnya akan tidak jauh menyimpang dari distribusi proporsi itu. Tentu, akan ada penyimpangan yang dapat dianggap sebagai variasi sampel, namun bukan penyimpangan yang jauh. Nah, selanjutnya derajat bebas K minus G minus 1 menjadi 4 minus 0 minus 1 sama dengan 3. Jadi ada 4 nilai kan, kemudian G sama dengan 0 karena parameter-parameternya 0,15, 0,20, 0,25, dan 0,40 bukan hasil duga dari sampel. Tingkat keyakinan yang digunakan adalah 0,95. Mari kita lihat jawabnya. Inilah jawabnya. Jadi begini desainnya dengan kriteria penolakan H0 yang seperti ini, ya. Dengan statistik uji yang membutuhkan frekuensi teramati dan frekuensi diharapkan. Sehingga mari kita adakan dahulu sumber tersebut, ya. Inilah mereka. 300 besarnya sampel itu diharapkan akan berisi 0,15 dari 300 sama dengan 45 untuk pabrik AA, kemudian 0,2 dari 300 sama dengan 60 untuk pabrik BB, dan seterusnya 75 untuk pabrik CC, dan 120 untuk pabrik DD. Selanjutnya, implementasikan formula statistik uji pada situasi yang ada yang menghasilkan nilai 4,581, ya. Sehingga disimpulkan kita tidak menolak H0 karena statistik uji tidak di daerah penolakan, ya. Dengan Excel kita bisa menghitung p-value pengujian ini, yaitu 0,2052. Ya, p-value adalah probabilitas mendapatkan statistik uji sebesar 4,5808 atau lebih ekstrim. Ya, kita dapati bahwa p-value tersebut jauh lebih besar daripada significance level yang 5%, sehingga seperti yang sudah kita lihat, pengujian ini gagal menolak H0. Sebelum dilanjutkan, ada satu catatan penting, yaitu bahwa nilai sebuah frekuensi yang diharapkan tidak boleh kurang dari 5. Mengapa? Karena nilai itu akan menjadi penyebut pada formula yang kalau dia terlalu kecil akan cenderung memberi variasi relatif yang besar, sehingga kita akan cenderung menolak H0. Dalam kasus ini, expected frekuensi sebesar 45, 60, 75, dan 120 tidak ada yang kurang dari 5. Bila ada yang kurang dari 5, maka perlu dilakukan penggabungan sel berfrekuensi kurang dari 5 itu dengan sel yang ada di sekitarnya. Penggabungan dilakukan terhadap susunan data aktual untuk dilakukan penghitungan ulang statistik ujinya. Mari kita lihat contoh yang lain. Ini contoh lainnya. Silakan pause videonya agar dapat memahami isi soalnya. Ya. Nah, perintahnya sangat jelas, yaitu bahwa ujilah
apakah populasinya mengikuti pola distribusi Poisson. Ya. Derajat bebas K minus G minus 1 menjadi 6 minus 1 minus 1 sama dengan 4. Ya, seperti yang terlihat, ada 6 nilai yang akan diperbandingkan antara yang teramati dan yang diharapkan. Kemudian G sama dengan 1, karena untuk distribusi Poisson ada sebuah parameter yaitu mu atau lambda yang perlu diketahui, yang dalam hal ini nilainya ternyata harus diduga dari hasil sampel yang menghasilkan nilai pada sampel sebesar 2,1 di atas. Tingkat keyakinan adalah 0,90. Mari kita lihat jawabnya. Jadi, beginilah desainnya dengan kriteria penolakan yang seperti ini. Langkah berikutnya adalah statistik uji. Silahkan akses dahulu seperti apa formulanya. Ya. Nah, kita akan memerlukan nilai-nilai frekuensi hasil sampel dan frekuensi yang diharapkan. Diharapkan seandainya jumlah kerusakan terdistribusi secara Poisson. Maka kita akan perlu pertama kali menghitung probabilitas untuk berbagai jumlah kerusakan mesin per pekan pada distribusi Poisson dengan rata-rata sebesar 2,1 tadi. Ya. Mari kita lihat prosesnya. Kolom pertama adalah sebaran jumlah mesin rusak per pekan. Ya. Maaf, di situ baris terakhir seharusnya bernilai 5+. Maksudnya 5 atau lebih mesin rusak per pekan. Jadi bukan sekedar 5 saja. Ya. Kemudian kolom kedua berisi probabilitas untuk masing-masing jumlah mesin rusak per pekan. Nah, di sini kita akan menghitung secara kumulatif sampai dengan 4 mesin rusak per pekan, yang dari situ kita bisa menghitung probabilitas 5 atau lebih mesin rusak per pekan menggunakan azas komplementaritas. Ya. Selanjutnya, frekuensi yang diharapkan atau expected frequency pada kolom 3 adalah perkalian antara probabilitas tadi dengan besarnya sampel yaitu 100. Biarkan nilainya dengan angka desimal seperti yang ada itu. Ya. Nah, kebetulan nilai expected frekuensinya tidak ada yang kurang dari 5, sehingga kita tidak perlu melakukan penggabungan sel. Ya. Seandainya untuk mesin rusak sebanyak 4 atau seandainya untuk mesin rusak sebanyak 5 atau lebih itu expected frekuensinya kurang dari 5, maka kita akan perlu menggabungkan sel itu dengan yang terdekatnya, yaitu 4 mesin rusak per pekan. Baik, selanjutnya kita sandingkan frekuensi yang diharapkan itu dengan frekuensi yang teramati pada sampel, ya, observe-nya, ya. Dari setiap pasangan sandingan itu, maka kemudian dihitung pangkat 2 dari selisihnya untuk kemudian dibagi dengan frekuensi yang diharapkan sesuai dengan formulanya. Ingat ya, jadi lakukan selisihnya antara expected dan observe-nya, kemudian pangkatkan 2, lantas bagi dengan expected frekuensinya, ya, sesuai dengan formula. Untuk baris 1, jumlah kerusakan per pekan adalah 0, maka nilai relatif tersebut adalah 0,41181. Silahkan lakukan terus sampai paling bawah, kemudian jumlahkan mereka. Maka nilai statistik ujinya adalah sebesar 4,128. Sehingga disimpulkan bahwa kita tidak menolak H0 karena statistik uji
tidak di daerah penolakan, ya. Jadi tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa jumlah kerusakan mesin per pekan tidak mengikuti pola distribusi Poisson, ya. Dengan Excel kita bisa menghitung p-value pengujian ini, yaitu sebesar 0,38889, ya. Ya, p-value adalah luas di bawah kurva ke ujung kanan dari nilai statistik uji yang sebesar 4,128 itu. Kita dapati bahwa p-value-nya adalah sebesar 0,39, adalah jauh lebih besar daripada significance level yang 10%, sehingga seperti yang sudah kita lihat, pengujian ini gagal menolak Arnold, ya. Baik, mari kita beralih ke pengujian independensi